Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Fitra Pradana, NIM 12207183098. Saya di sini akan menjelaskan RKAK saya mengenai sarana dan prasarana di MA Ma'arif Bakungudanau Blitar. Dasar hukum dalam pengambilan RKAK saya yaitu dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pasal 42 ayat 1, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang progres pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Ayat 2, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat rekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 45, Pasal 1. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Yang selanjutnya pasal 2, ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan yang kedua yaitu gambaran umum, upaya meningkatkan mutu suatu sekolahan sangat penting. Salah satunya meningkatkan sarana dan prasarana sekolahan. Sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan sangat diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran mengajar. Sarana meliputi komputer, meja, rak, kursi, dokumen, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana meliputi gedung, ruang belajar, ruang rapat, lapangan, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan standar sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka perlu adanya kegiatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Dalam proses belajar mengajar, sarana yang sudah tersedia mungkin bisa mengalami kerusakan. Oleh sebab itu perlu diperlukan kegiatan perbaikan agar dapat digunakan kembali dan dapat menghemat pengeluaran. Seperti pada MA Ma'arif Bakungudanau diperlukan kegiatan pembenahan seperti perbaikan kelas dan perbaikan ruang guru atau kantor. Kedua yaitu nama kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di MA Ma'arif Bakungudanau. Maksud dan tujuan yaitu dari kegiatan perbaikan untuk melihat proses dari kegiatan dan sejauh mana tingkat keberhasilan dalam proses perbaikan sarana dan prasarana. Lalu indikator keluaran. Indikator keluaran dalam hal ini ada dua macam, secara kualitatif dan kuantitatif. Yakni secara kualitatif yaitu sarana dan prasarana dalam keadaan bagus dan memadai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Dan yang secara kuantitatif yaitu indikator keluarnya adalah terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah tanpa adanya kerusakan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan. Metode yang saya ambil dalam pelaksanaan ini yaitu metode observasi, menyangkut pengelolaan sarana dan prasarana, ketersediaan, lalu proses perencanaan, serta pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana.
seperti biasa, penilaian saya menggunakan manajemen logistik untuk mengetahui pengelolaan sarana dan prasarana di MA Marim Bakung Danau. Sebagai berikut penelitian mengobservasi pengelolaan sarana dan prasarana MA Marim Bakung Danau, yaitu ketersediaan, perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan, dan penghapusan yang ada di MA Marim Bakung Danau. Yang kedua itu tahap kegiatan. Tahap kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana di MA Marim Danau menggunakan metode logistik sebagai berikut, yaitu pertama ketersediaan pengelolaan dan sarana prasarana merupakan kesiapan suatu sarana dalam kurung tenaga, barang, modal, anggaran untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi pada intinya persiapan pada pengelolaan di sekolahan itu apa saja yang tersedia di sana diobservasi. Dan selanjutnya perencanaan sarana dan prasarana sendiri merupakan keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan, pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan. Dan selanjutnya yaitu pengadaan sendiri, yaitu segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dan selanjutnya pengaturan. Sehubung dengan pengaturan dan pengadaan sarana dan prasarana, maka langkah awal pengaturan yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana digunakan meliputi memberikan identitas pada sarana dan prasarana dengan nomor dan kode tertentu untuk jenis tertentu. Lalu pencatatan alat ke dalam buku inventaris, penempatan sarana dan prasarana pembelajaran secara tepat. Dan selanjutnya penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam hal pemanfaatan sarana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai, kesesuaian antara media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas, dan ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang. Lalu karakteristik siswa. Dan selanjutnya penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses yang terakhir dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolahan. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan efisien kegiatan persekolahan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagai yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Lalu yaitu selanjutnya lokasi kegiatan. Lokasi saya dalam tempat magang tersebut yaitu bertempat di MA Marim Danau, Jalan Raya Bakung Danau, Tapan Bakung Danau, Blitar, Jawa Timur. Dan pelaksanaan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Bapak Faiz Balia selaku Kepala Madrasah dan Bapak Haji Muhammad Jufri selaku Kepala Tata Usaha dan Wakil Sarana dan Prasarana beserta stafnya. Lalu penanggung jawab kegiatan yaitu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana yang diambil oleh Bapak Amik Baharun Niam. Lalu jadwal kegiatan perbaikan sarana dan prasarana dilakukan setiap ajaran baru.
lebih tepatnya setahun sekali, dan pembatalan di MA Maarif Bagong Danawu. Anggaran dana yaitu sumber anggaran dana ini dilakukan melalui pengajuan proposal dan diperoleh dari dana BOS dan BPOPBN. Yang kita ketahui sendiri, dana BOS ini tidak diperuntukkan untuk membeli tanah dan sebagainya. Dan cukup sekian penjelasan dari saya untuk mengenai RKAK saya di MA Maarif Danawu. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.